Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan bahasan vektor. Ya, pada kesempatan ini yang saya bahas adalah sudut antara dua vektor. Perlu kalian ketahui bahwa vektor secara geometris itu berupa ruas garis berat. Berupa ruas garis searah. Sehingga nanti ketika dua vektor itu pangkalnya temukan dalam sebuah titik, maka dua vektor itu akan membentuk sudut. Ya, ini sudut antara dua vektor. Sudut antara vektor. Situ dituliskan bahwa cos theta itu sama dengan ini. Cos theta-nya adalah A dot B perpanjangnya A perpanjangnya B. Theta itu ada sudut antara vektor A dan B. Jadi kalau ada cos theta sama dengan A vektor A dot vektor B, perpanjangnya vektor A dikalikan vektor B, itu berarti theta adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, dalam menentukan sudut antara dua vektor ini, maka dituntut harus menguasai pertama adalah perkalian titik antara dua vektor. Ini perkalian titik antara dua vektor. Kemudian tuntutan yang kedua, kalian harus dapat menentukan panjang vektor. Jadi, materi yang harus kalian siapkan untuk bisa memahami sudut antara dua vektor adalah perkalian antara dua vektor, perkalian T, kemudian panjang vektor. Ya, saya lanjutkan di sini. Saya akan menjelaskan kalau ada vektor A nanti, ini jelasnya seperti ini. Ya. Kalau ada vektor A, misalkan vektor A. Nah, vektor A begini. Ini vektor A, katakanlah vektor A. Ini vektor B, gitu. Vektor B. Gitu. Inilah yang dimaksud dengan theta. Nah, sini. Yang dimaksud dengan theta ini, theta itu adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Maka di situ itu definisi cos theta-nya adalah vektor A dot vektor B per panjangnya vektor A dikali panjangnya vektor B. Ya. Kalau theta-nya itu sudut antara vektor A dengan vektor B, maka ini A dot B per panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, misalkan ada kasus lain. Saya punya, katakanlah ini vektor P. Gitu. Nah, ini vektor P. Gitu. Kemudian ini vektor Q. Begitu. Vektor Q. Maka nanti, katakanlah ini namanya alfa. Sudut antara vektor P dengan vektor Q ini adalah alfa. Maka nanti cos alfa, definisinya cos alfa adalah P vektor P dot vektor Q per panjangnya vektor P dikalikan panjangnya vektor Q. Ya, jadi kalau dia theta itu sudut antara vektor A dan vektor B, ya ini A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B.
Kalau alfa itu sudut antara vektor P dengan vektor Q, alfa ini sudut antara vektor P dan Q, maka cos alfa ini ya P dot Q per panjangnya vektor P dikalikan panjangnya vektor Q. Misalkan kalian kita mempunyai ini adalah vektor A plus B misalkan. Nah, kemudian ini adalah vektor katakanlah A min B gitu, vektor A min B. Ini adalah misalkan adalah beta misalkan. Beta ini berarti sudut antara vektor A plus B dengan vektor A min B. Maka di sini nanti cos betanya sama dengan A plus vektor B begitu dot A min vektor B per panjangnya vektor A plus B begitu dikali panjangnya vektor A min B. Jadi kalau beta itu sudut antara vektor A plus B dengan vektor A min B, maka cos betanya ya A plus B dot A min B, A plus B dot A min B per panjangnya A plus B per panjangnya A plus B dikalikan panjangnya A min B. Nah itu keumumannya. Jadi sebetulnya di sini konsepnya, kalau di sini itu vektor A sama vektor B, ya berarti A dot B berpanjangnya A dengan panjang B. Kalau di sini vektor P sama vektor Q, berarti ini ya P dot Q per panjangnya P dikalikan panjangnya Q. Nah gitu kan. Kalau di sini A plus B sama A min B, ya di sini nanti A plus B sama A min B dikalikan. Dibagi panjangnya A plus B dikalikan panjangnya A min B. Jadi ini itu selalu mengikuti. Ini selalu mengikuti. Nah ini. Nah, ini begitu. Ini selalu mengikuti siapa dengan siapa. Ini itu selalu mengikuti. Gitu. Siapa dengan siapa? A dengan B. Itulah konsep tentang sudut antara dua vektor. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh soal. Akan saya berikan contoh soal sebagai berikut. Ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ya. Nah, contoh soal yang pertama seperti nampak di layar, ya. Di situ dijelaskan, ya, diketahui A titik A 3,2,-1. Kemudian titik B itu 4,1,0. Kemudian titik C 1,1,-2. Theta sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Theta itu adalah sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Kemudian beta adalah sudut antara vektor AB ditambah vektor AC dengan vektor AB. Kemudian alfa itu sudut antara vektor AB plus vektor AC dengan vektor AB min AC. Jadi satu contoh ini saya gunakan untuk menjelaskan atau menambah pemahaman kalian akan konsep sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Ya, kan saya mulai
yang pertama, ya, berkaitan dengan ini, maka kalian dituntut harus bisa menentukan sudut yang vektor yang dibentuk antara dua titik. Ya, vektor yang dibentuk antara dua titik. Nah, ini di situ saya poin itu ada ini titik A, ini titik B, gitu ya. Kemudian vektor, nah ini vektornya namanya vektor AB. Nah, ini namanya vektor AB. Kemudian di sini ada vektor titik C. Nah, maka ini nanti namanya vektor AC. Katanya di situ bahwa, di situ jelaskan bahwa theta itu ada sudut antara vektor AB dengan AC. Nah, theta itu sudut antara vektor AB dengan AC. Berarti ini theta. Nah, ini theta. Sudutnya ada theta. Sudutnya theta. Maka nanti cos theta, nah, karena theta ini sudut antara vektor AB dengan vektor AC, ya, maka cos theta nanti ya AB begitu dot AC per panjangnya AB begitu dikalikan panjangnya vektor AC. Sama yang tadi kita contohkan. Nah, kalau dia vektornya theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B, maka ini A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Kan itu kan. Sama sekarang, konsep itu sama. Kalau theta ini adalah sudut antara vektor AB dengan vektor AC, maka ini AB dot AC per panjangnya AB dikali panjangnya AC. Ya, itu soal nomor 1 bagian yang A. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa yang dibutuhkan untuk menentukan ini? Yang dibutuhkan adalah vektor AB, vektor AC. Kemudian panjangnya vektor AB, panjangnya vektor AC. Nah, di situ titik A-nya itu kan sama dengan 3,2,-1. Dan titik B-nya itu adalah 4,1,0. Maka yang pertama agar bisa menentukan ini mencari vektor AB dulu. Nah, mencari vektor AB-nya. Nah, pelajaran sebelumnya mencari vektor AB nanti apa? Komponen B dikurangi komponen A berarti sama dengan 4 dikurangi 3 1, 1 dikurangi 2 min 1, 0 dikurangi 1 1. Itulah vektor AB. Yang dibutuhkan lagi apa? AC. Vektor AC. Ini titik C-nya. Titik C-nya itu adalah 1,1, min 2. Berarti AC-nya nanti 1 dikurang 3 itu min 2. Gitu. 1 dikurangi 2 itu min 1. Min 2 dikurangi 1 jadi min 1. Nah, jadi AC-nya ketemu, AB-nya ketemu, AC-nya ketemu. Maka dari sini bisa dicari AB dot AC karena memerlukan AB dot AC. AB dot AC, nah ini dituntut perkalian vektor. 1 dikalikan min 2 itu min 2 ditambah. Min 1 dikalikan min 1 itu 1 ditambah. 1 dikalikan min 1 itu min 1. Berarti sama dengan min 2. Jadi ini sudah diketemukan nilainya. Ya.
Apalagi yang dibutuhkan? Panjangnya vektor A sama panjangnya panjangnya vektor AB sama panjangnya vektor AC. Nah, AB, panjangnya vektor AB. Nah, ini AB ini. Maka sama dengan 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1. Ingat, caranya mencari panjang. Berarti sama dengan akar 3. 3. Kemudian mencari panjangnya AC, begitu, panjangnya AC. Nah, ini berarti min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1 sama dengan akar 6. Sehingga ini bisa ditentukan. Nah, tentukan. AB dot AC-nya sama dengan min 2. Nah, sedikit. Per AB, panjangnya AB akar 3, akar 3. Nah, kemudian panjangnya AC dicari akar 6. Nah, ini nanti berarti sama dengan min 2 per akar 18. Min 2 per akar 18. Nah, ini diproses. Ini itu sama dengan min 2 per berapa ini? 3 akar. Nah, ini kan 9 kalikan 2. 3 akar 2. Ini kelihatan 3 akar 2. Nah, ini nanti kalau diproses begitu, dikalikan, dirasionalkan begitu, ini dikali akar 2 per akar 2. Dikalikan akar 2 per akar 2. Dikali akar 2 per akar 2. Kenapa? Untuk merasionalkan penyebut. Nah, karena akar 2 per akar 2 itu kan sama dengan 1. Mengalikan dengan bilangan 1 itu tidak merubah nilai asal. Gitu kan. Nah, berarti sama dengan min 2 akar 2. Akar 2 dikalikan akar 2 itu 2. Berarti 3 kalikan 2. Coret. Berarti min 1/3 akar 2. Nah, itulah hasil akhir dari, jadi nilai dari cos theta itu sama dengan min 1/3 akar 2. Ya. Seperti itu. Nah, itulah contoh pertama bagian A yang berkaitan menentukan sudut antara dua vektor. Ya, saya lanjut sekarang. Ya. Saya lanjut sekarang. Di situ ingat bahwa berikutnya adalah beta itu beta ini sudut antara vektor A plus B dengan vektor AB. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ada vektor. Ini namanya vektor AB plus AC. Begitu. Ini untuk menjawab bagian B. Kemudian ada vektor lagi namanya vektor AB. Ini vektor AB. Nah, ini dinamakan sudutnya adalah beta. Maka dari sini nanti cos betanya sama kasusnya seperti tadi. Nah, coba kalau antara A vektor A dengan B, A dot B perpanjangnya A dikalikan panjangnya B, kan itu kan? Kemudian kalau antara vektor P dengan Q, ya vektor P dot Q perpanjangnya P dikalikan panjangnya Q, kan itu kan? Nah,
Kalau itu vektornya A plus B sama A min B, vektor A plus B sama vektor A min B, maka sudutnya nanti adalah ya A plus B dot A min B perpanjangnya A plus B, panjangnya A min B. Sama konsepnya. Sama itu konsepnya. Berarti ini nanti sama dengan ya AB begitu plus AC vektor AB plus vektor AC begitu dot dikalikan vektor AB karena beta itu sudut antara vektor AB plus AC dengan vektor AB, maka ini AB plus AC dot AB per begitu per panjangnya vektor AB ditambah panjangnya vektor AC gitu dikali panjangnya vektor AB. Ya, itu maksudnya begitu. Berarti unsur-unsur apa yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan nanti unsur-unsur apa? Yaitu AB plus AC, kemudian panjangnya AB plus AC, gitu. Kemudian vektor AB, kemudian vektor panjangnya vektor AB. Ya. Ya, sekarang unsur ini kita tentukan dulu unsur ini. Nah, unsur itu ditentukan dulu. Nah, tadi sudah ditentukan ini. Nah, AB-nya itu 1, min 1,1. AC-nya itu min 2, min 1, min 1. Nah, berarti kalau AB plus AC nanti 1 ditambah min 2. Nah, nanti yang pertama nanti AB, vektor AB plus vektor AC berarti sama dengan AB-nya tadi sudah ada. AB-nya 1, min 1 itu AB-nya. Berarti nanti dari sini AB-nya nanti berarti nanti AB plus AC nanti sama dengan 1 ditambah min 2 min 1. Min 1 ditambah min 1 min 2. 1 ditambah min 1 0. Nah, min 1 2 0. Sorry. Min 1, min 2, 0. AB plus AC-nya, jadi 1 ditambah min 2, min 1. Min 1 ditambah min 1 itu min 2. 1 ditambah min 1, 0. Nah, berarti itu nanti berapa? Nah, AB plus AC-nya tadi sudah dihitung sama dengan min 1, min 2, 0. Apa yang dibutuhkan lagi? AB-nya sudah ada. Tadi AB-nya kan sudah ada. Saya pindah di sini. AB-nya itu adalah AB-nya tadi dicari tadi di awal. Ini kan 1 min 1, 1. 1 min 1, 1. 1 min 1, 1. Ya. Nah, kemudian apa yang dicari setelah itu? Yang dicari apa setelah ini? Ya. Adalah AB plus AC dot AB. Nah, berikutnya itu AB plus AC itu dot AB. Dot AB berarti ini dot ini. Nah, berarti sama dengan min 1 dikalikan 1 itu min 1, min 2 dikalikan min 1 itu plus 2, 0 dikalikan 1 itu 0. Berarti sama dengan 1. Ya. Itu siapa? AB plus AC dot AB. Berarti ini sudah dicari, sudah ketemu. Apalagi yang dibutuhkan? Panjangnya AB plus AC. Nah, panjangnya AB plus AC. Panjangnya AB plus AC.
panjangnya AB plus AC. Nah, AB plus AC kan ini, berarti nanti panjangnya sama dengan akar min 1 dikuadratkan 1, min 2 dikuadratkan itu 4, begitu. 0 dikuadratkan 0, berarti sama dengan akar 5. Ya, akar 5. Siapa akar 5 itu? Panjangnya AB plus AC. Apalagi yang dibutuhkan panjangnya AB. Nah, tadi sudah dihitung di batasan yang A tadi. Panjangnya AB tadi sama dengan akar 3. Ini akar 3 tadi sudah cari di awal. Di awal tadi sudah cari panjangnya AB. Nah, akar 3. Berarti ini akar 3. Ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat. Ya, berarti semua unsur yang dibutuhkan di sini, semua unsur yang dibutuhkan untuk menentukan cos beta itu di sini sudah sudah ada, sudah tersaji gitu ya. Tinggal masukkan sekarang. Berarti nanti sama dengan AB plus AC dot AB. AB plus AC dot AB itu sama dengan 1. Nah, panjangnya AB plus AC, panjangnya AB plus AC itu sama dengan akar 5. Nah, kemudian panjangnya vektor AB itu ada akar 3. Nah, sehingga nanti sama dengan akar 15. Akar 5 dikalikan akar 3 itu akar 15. Ya. Ketemu sudah sekarang yang cos. Tetapi persoalannya yang B itu yang ditanyakan adalah sin beta. Perhatikan di sini. Bukan cos beta, ini kan cos beta. Ingat, ya, itu kan masih cos beta. Padahal yang ditanyakan adalah sin beta, poin B. Nah, sin beta. Nah, sehingga ini harus ditransformasi dari cos dikonversi ke sin. Ingat, materi matematika wajib kelas 10. Nah, nanti bagi kalian yang belum paham bisa menyimak video saya yang berkaitan tentang konversi dari cos ke sin yang dikenal dengan nilai perbandingan trigonometri. Itu saya sudah menyiapkan video pembelajarannya di matematika wajib kelas 10 bahasan tentang trigonometri. Jadi nanti yang belum paham silakan cari video saya yang berkaitan dengan trigonometri. Nanti kalian jelas bagaimana mengkonversi dari cos ke sin. Nah, gini konversinya. Nah, mengkonversinya itu konversinya ini kita mau mengkonversi gitu ya. Dari cos ke sin, Jadi kalau ada segitiga, segitiganya ini siku-siku, begitu. Ini sudutnya beta. Yang namanya cos itu adalah samping per miring. Ini namanya sisi samping beta. Ini sisi depannya beta, ini sisi miring. Ya, ini samping. Ya. Lihat nanti di video pembelajaran saya tentang trigonometri saya jelaskan apa itu samping, apa itu miring, apa itu depan. Nah, ini hanya sekilas saja. Nah, ini samping, ini depan, ini miring. Cos itu ada samping per miring. Berarti ini menjadi samping 1K, misalkan ini akar 15K. Artinya ini itu kalau cos beta itu sama dengan 1 per akar 15 itu perbandingan antara samping per miring, perbandingan antara samping per miring itu 1 dibanding akar 15. Dengan menggunakan Pitagoras, nanti ini dengan menggunakan Pitagoras berarti akar 15K dikuadratkan dikurangi 1K dikuadratkan, begitu. Nanti ketemunya adalah akar 14K. Gitu. Dengan menggunakan Pitagoras. Dari sini, ini kan cos. Nah, saya ingin mentransfer dengan jembatan segitiga siku-siku seperti ini. Maka nanti kalau yang dicari sin beta, sin itu adalah depan per miring, demi. Depannya beta berarti 14K per miring. Nah, akar maksudnya akar 14K begitu
per akar 15K. Nah, K-nya hilang, berarti nanti sama dengan sin betanya ya akar 14 per akar 15. Ya, inilah nilai dari sin beta. Kalau ini tadi nilai dari siapa? Cos beta. Ya. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana mentransformasi dari cos, mengkonversi dari cos ke sin, maka silakan simak video pembelajaran saya di matematika wajib kelas 10, yaitu berkaitan dengan bab trigonometri, yaitu nilai perbandingan trigonometri. Ya, itulah contoh yang pertama bagian B. Ya, saya lanjutkan sekarang. Yang bagian C sekarang. Ingat di situ alfa itu sudut antara vektor. Nah, saya hapus dulu. Nah, hapus dulu. Alfa itu sudut antara vektor AB. Nah, ini. Antara vektor AB plus AC dengan vektor AB min AC. Ya, konsepnya begini. Ada vektor, ini vektor. Ini vektor AB, ini adalah tambah AC. Kemudian ada vektor yang lain, yaitu vektor AB min vektor AC. Nah, sudut antara vektor AB plus AC dengan vektor AB min AC itu katanya di situ adalah alfa. Itu. Berarti nanti cos alfa itu sama dengan karena alfa itu sudut antara vektor AB plus vektor AC dengan vektor AB min vektor AC, maka nanti adalah vektor AB begitu plus vektor AC begitu dot vektor AB, nah, vektor AB min vektor AC. Nah, saya geser sedikit. Ini menjawab bagian satu C. Nanti ini berarti panjangnya vektor AB plus vektor AC, begitu panjangnya ini. Dikali panjangnya vektor AB begitu min AC. Nah, itulah dari alfa. Karena alfa itu sudut antara vektor AB ditambah AC sama vektor AB min AC, maka ini AB plus AC, vektor AC dikalikan vektor AB min vektor AC per panjangnya vektor AB plus vektor AC dikali panjangnya vektor AB min vektor AC. Ya. Berarti ada unsur. Pertama kita harus menentukan unsur vektor A plus B. Vektor AB plus AC, kemudian vektor AB min vektor AC, kemudian panjangnya vektor AB plus AC, kemudian panjangnya vektor AB min AC. Ya, yang pertama. Tadi AB begitu plus AC sudah ditentukan di bahasan yang B. Nah, tadi ini. Nah. Sorry, baliknya ini berarti. Nah, ini tadi sudah dicari. Nah, tadi sudah dicari di bagian B tadi, 1B tadi. Nah, 1B tadi AB plus AC-nya itu, AB plus AC-nya itu min 1, min 2, 0. Min 1, min 2, 0. Nah, situ berarti min 1, min 2, 0. Tadi saya cari.
Kemudian mencari AB min AC. Nah, sama dengan apa? Nah, ini. Tadi di 1A, berarti AB, AC. Sudah dicari tadi kan? Berarti berikutnya ini, nah kita cari. Siapa carinya? Dicari AB min AC. AB min AC. Nah, ini jawaban A tadi. Jawaban bagian A. AB min AC nanti berarti AB min AC ya. Satu min 2. 1 min 2 berarti 3. Nah, 3. Min 1 min 1 berarti 0. Min 1 min 1 0. Kemudian 1 min 1 berarti 2. Inilah AB min AC 302. Nah, saya pindah 302. Berarti ini 302. Ditentukan dari jawaban bagian A tadi. Nah, apalagi yang dibutuhkan? AB plus AC sudah. AB min AC sudah. Kemudian berikutnya yang dibutuhkan adalah AB plus AC gitu. Dot AB min AC. AB plus AC dot AB min AC. Nah, dikali sekarang. Ini dikali. Ini dikali ini. Min 1 dikalikan 3 itu min 3. Gitu. Min 3. Min 2 dikalikan 0 itu 0. 0 gitu. 0 dikalikan 2 juga 0. Berarti sama dengan min 3. Sudah ketemu ini. Berikutnya yang dibutuhkan panjangnya AB plus AC. Panjangnya AB plus AC. Nah, panjangnya AB plus AC. Dibutuhkan di sini. Nah, tadi sudah dihitung panjangnya AB plus AC. Tadi sudah dihitung di jawaban bagian B tadi. Nah, ini sama dengan akar 5. Berarti sama dengan akar 5. Nah, kemudian yang dibutuhkan panjangnya AB min panjangnya AC. Panjangnya AB min panjangnya AC. Nah, yang dibutuhkan lagi panjangnya AB min panjangnya vektor AC. Nah, AB min AC kan ini. Berarti nanti panjangnya nanti sama dengan 9, 3 kuadrat 9 plus 0 plus 4. Nah, berarti sama dengan akar 13. Ya, berarti semua unsur yang dibutuhkan untuk menentukan cos alfa itu sama dengan sudah ada. Sehingga ini bisa dihitung. Nah, bisa dihitung. AB plus AC dot AB min AC. AB plus AC dot AB min AC sama dengan min 3. Nah, panjangnya AB plus panjangnya AC, panjangnya AB plus panjangnya AC adalah akar 5. Akar 5. Ya. Sementara panjangnya AB min AC, panjangnya AB min AC tadi akar 13. Nah, berarti sama dengan min 3 per akar 65. Ingat, itu adalah cos. Adalah cos. Kemudian yang ditanyakan di soal itu bukan cosnya, tetapi adalah tangennya. Ya, dari cos ke transformasi, dikonversi ke tangen. Maka lagi-lagi dengan bantuan segitiga, siku-siku. Nah, siku-siku. Ini alfa. Yang namanya cos itu adalah samping per miring. Samping, ini samping, berarti ini min 3. Miringnya ada akar 65. Karena perbandingan ini saya namai K, ini saya namai K. Karena perbandingan.
dengan menggunakan formula Pythagoras, ini nanti ketemunya ya akar 65K dikuadratkan dikurangi min 3K dikuadratkan, ketemunya adalah akar 56K. Ini transformasi ke segitiga dulu untuk mengkonversi dari cos ke tangen. Yang ditanyakan ini adalah tangen. Nah, ingat, ini tangen yang ditanyakan tangen. Maka ini tangannya nanti, tangan siapa? Tangan alfa. Tangan itu desa, depan permiring. Depan permiring. Tangan itu adalah desa. Nah, berarti nanti akar 56K depannya itu. Akar 56K per samping. Tangan itu adalah desa, depan, per samping. Per min 3K. Gitu. Berarti sama dengan akar 56 per min 3. Kalau kalian ingin menyederhanakan ke bentuk akar, begitu, akar 56 itu kan sama dengan, di SMP dulu kalian diajari, ini itu kan sama dengan 4 dikalikan 14. 56 itu kan 4 dikalikan per min 3. Akar 4 itu 2. Berarti sama dengan min 2 per 3. Begitu, min 2 per 3. Akar 14. Ya. Inilah nilai tangannya. Yaitu ini. Kalau ini tadi adalah nilai dari cos. Begitu. Nah, cosnya. Kalau ini adalah nilai dari sinnya. Ya, bagi yang belum paham bagaimana mengkonversi dari cos ke tangen, dari sin ke cos, dari tangen ke sin dan sebagainya, silakan simak video saya, video pembelajaran tentang trigonometri matematika wajib kelas 10. Ya, itulah jawaban soal nomor 1. Ya, jawaban soal nomor 1. Berikutnya, ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa mengerjakan soal 1A, 1B, dan 1C semuanya pertama mencari cosnya. Kok tidak langsung katakanlah soal yang B itu, soal yang B itu sin begitu. 1B langsung sin. Kemudian soal yang C langsung tangen. Karena apa? Karena definisi sudut antara dua vektor, itu adalah cos, definisinya cos theta tadi. Ya, saya perlihatkan. Definisinya adalah cos. Ya. Jadi definisinya adalah cos. Cos. Saya perlihatkan. Nah, ini enggak. Ini cos. Cos. Jadi yang didefinisikan adalah cos sudut antara dua vektor, bukan sin, bukan tangen. Sehingga kalau kita ingin menentukan sin sama tangen, atau mungkin kotangen, atau sekan dan sebagainya, maka kita lalui dulu melalui definisi, yaitu dengan menggunakan cos seperti yang nampak di layar ini. Dan tadi sudah saya tunjukkan juga beberapa pengembangan dari definisi itu. Nah, seperti ini. Nah, semuanya adalah cos. Semuanya adalah cos. Karena definisinya sudut antara dua vektor itu ditentukan dengan menggunakan cos sudut antara dua vektor, bukan sin dan bukan tangen. Tetapi nanti dari cos bisa ditransformasi, bisa dikonversi ke sin, ke tangen, ke kotangen, ke sekan, dan sebagainya. Ya, itulah yang perlu kalian pahami
Kenapa tadi dalam menyelesaikan kita menggunakan tos, gitu ya. Lanjut. Contoh kedua. Lanjut, contoh kedua. Ya. Di situ diketahui vektor A. Contoh kedua itu diketahui vektor A, begitu. Vektor B, kemudian gamma adalah sudut antara vektor A ditambah vektor B dengan vektor B dikurangi vektor A. Ya, akan saya jelaskan. Merupakan contoh kedua. Ya, contoh kedua itu, di situ ada contoh kedua. Ada vektor A plus B, begitu. Vektor A plus B. Kemudian ada vektor A, itu adalah vektor B min vektor A. Sudut antara vektor A plus B dengan vektor B min A itu katanya adalah gamma. Gamma. Maka nanti ini cos gamanya, karena gamma ada sudut antara vektor A plus B, vektor A plus vektor B dengan vektor B min A, maka di sini ada A plus B, begitu, dot vektor B min vektor A per panjangnya vektor A plus vektor B, begitu, dikali panjangnya vektor B min A. Berarti unsur apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah vektor A plus B, kemudian vektor B min A, kemudian panjangnya vektor A plus B, kemudian panjangnya vektor B min A. Ya, kita tentukan dulu unsur-unsur yang terkecil itu. Vektor A plus B. Nah, vektor A-nya itu adalah 2 min 1, 0. 2 min 1, 0. Ditambah itu vektor B-nya adalah 1 min 1, 0. Sehingga nanti ketemunya adalah 2 ditambah 1 itu 3, begitu. Kan? Kemudian min 1 tambah min 1 itu min 2. 0 tambah 0 itu 0. Ini A plus B-nya. Ini sudah. Kemudian B min A. Berikutnya unsur B min A. Nah, B min A. Berarti tinggal membalik. Ini B berarti 1 min 1, 0 dikurangi 2 min 1, 0. Nah, itu kan. Berarti sama dengan 1 min 2 itu min 1, begitu. Min 1. Min 1 min 1 0. Kemudian 0 kurangi 0 adalah 0. Sorry, ini adalah komponen A-nya tadi berapa? Komponen B-nya itu adalah ini 1 min 1, 1, sorry. 1. Berarti ini 1. Ini komponen saya lihat itu, coba. B-nya 1 min 1, 1. B-nya ini. B-nya ini. Berarti. Nah. Sehingga B min A-nya bisa ditentukan. Berikutnya apa yang dibutuhkan? Vektor A plus B dikalikan vektor B min A. Berarti ini dikalikan ini. Nah, jadi nanti A plus vektor B dikali vektor B min vektor A itu berarti ini kali ini. 3 dikalikan min 1 itu min 3.
ditambah min 2 dikalikan 0 itu 0, ditambah 0 dikalikan 1 itu adalah 0. Berarti sama dengan berapa itu? Min 3. Sorry, ini B-nya adalah 1. Sorry, 1 ya, ini 1. Berarti ini 1. 1. 3 min 2, 1. Benar. Berarti itu B-nya sama dengan ini. Ya, berarti ini nanti 1 dikali 1, 1. Nah, 1. Berarti ini 2. 2. Min 2 maksud saya. Apa yang dibagi? Panjangnya A plus B. Panjangnya A plus B. Panjangnya A plus B. Nah, berarti ini panjangnya A plus B nanti. Akar ini nanti 3 dikuadratkan 9. Min 2 dikuadratkan itu adalah 4. Begitu. 1 dikuadratkan adalah 1. Nah, berarti akar 14. Ya, akar 14. Yang dibutuhkan lagi apa? Yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya B min A. Ini panjangnya B min A ini. Jadi panjangnya B min A itu nanti sama dengan akar 1 min 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan itu 0, 1 dikuadratkan itu 1 sama dengan akar 2. Panjangnya B min A itu akar 2. Berarti semua unsur sudah ada. Semua unsur sudah ada. Nah, berarti kita cari ini. Berarti nanti cos gamanya sama dengan cos gamanya ini. A plus B dot B min A. A plus B dot B min A tadi sama dengan min 2. Nah, per begitu. Per panjangnya A plus B akar 14. Nah, kemudian panjangnya B min A tadi akar 2. Nah, ini. Kemudian kita hitung lanjutnya. Berarti sama dengan ini nanti adalah min 2 per akar 28. Nah, akar 28. Nah, ingat ya. Akar 28 itu kan sama dengan akar 4 kalikan 7. Berarti sama dengan 2 akar 7. Nah, berarti ini nanti sama dengan min 2 per 2 akar 7. Red berarti min 1 per akar 7. Nah, ikan di sini. Min 1 per akar 7. Tetapi yang ditanya bukan cos. Yang ditanya bukan cos. Yang ditanya bukan cos. Yang ditanya adalah tangen. Perhatikan nih, artinya ada tangen. Tangen gamma. Maka dikonversi dari cos ke tangen. Dikonversi. Konversinya pakai menggunakan ini. Nah, konversi. Ini gamma. Yang namanya cos itu samping per miring. Berarti min 1K karena perbandingan. Ini akar 7K. Begitu kan. Nanti ini menggunakan rumus Pitagoras itu seperti sini akar 7K dikuadratkan itu 7K kuadrat min 1K kuadrat dikuadratkan 1K dikurangi berarti akar 6K dengan menggunakan Pitagoras. Sehingga nanti sin gamanya tangen gamma itu sama dengan tangen gamanya sama dengan tangen itu desa depan per samping. Berarti akar 6K per min 1K. Gitu kan. Berarti nanti sama dengan akar 6 per min 1 sama dengan min akar 6. Ya. Ini tadi adalah kosnya, ya, kosnya itu. Sementara kalau dikonversi yang tanyakan tangen adalah ini, yaitu ini. Ya, itulah bagaimana
menyelesaikan soal nomor berapa? Dua. Soal nomor 2. Ya. Ya. Itulah sudut antara dua vektor. Jadi yang perlu kalian pahami di sini untuk bisa memahami konsep atau bisa menentukan penyelesaian yang masalah yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor, maka keterampilan kalian yang harus kuasai terlebih dahulu yang pertama adalah mengalihkan dua vektor, menentukan perkalian titik antara dua vektor. Itu harus. Kemudian berikutnya adalah setelah itu kalian harus bisa menentukan panjang vektor, bukan panjang vektor. Trak itu. Kalau kalian tidak bisa menentukan panjang vektor, akan kesulitan memahami konsep sudut antara dua vektor. Panjang, nanti kalian harus bisa menentukan vektor antara dua titik. Seperti contoh satu itu. Kalian tidak bisa menentukan vektor antara dua titik, akan kesulitan. Kalian harus bisa menjumlahkan vektor, bisa mengurangi vektor, ya, bisa mengurangkan vektor. Kemudian yang terakhir, ini kaitannya bahwa matematika itu tidak antara bab satu dengan bab tidak terpisahkan, terikat. Jadi kalian harus paham yang namanya mengkonversi antara sin ke cos, cos ke sin, tangen ke cos, dan sebagainya. Yaitu ada di matematika wajib. Yang hal ini juga pada pokok bahasan nilai perbandingan itu. Jadi saya ingatkan bahwa belajar matematika itu saling terikat, sehingga kalau kalian ingin menguasai matematika Islam, maka dari masing-masing pokok bahasan kalian harus menguasai, sehingga kalau dibutuhkan pokok bahasan tertentu dibutuhkan di pokok bahasan yang lain, kalian akan bisa menyambungkan. Itulah video saya kali ini. Kita lanjutkan video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.